Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara hari ini. Pelantikan AHY hari ini akankah berdampak pada Partai Demokrat dan seberapa besar peluang AHY untuk kembali menjadi menteri di kabinet berikutnya? Kita akan bahas sore ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Mas Reza. Baik, Mas Adi, tanggapan Anda terhadap AHY yang memang sekarang sudah resmi begitu ya, sebagai Menteri ATR BPN. Apakah memang posisinya cocok begitu? Kalau bicara tentang apakah posisi menteri ini cocok dengan AHY atau tidak, tentu tidak cocok. Mengingat portofolio politik AHY itu kan adalah mantan tentara, jadi yang cocok sebenarnya adalah isu-isu yang terkait dengan pertahanan, keamanan, dan seterusnya ya. Tapi dalam politik kan bisa dipelajari dalam sekejap. Ada penetrasi yang sangat mudah dilakukan oleh menteri yang bersangkutan karena ada bantuan dari birokrasi. Jadi di ATR ini sebenarnya sistemnya sudah terbangun, tinggal bagaimana manuver-manuver dan keputusan politik nantinya yang akan dibuat oleh AHY ini mampu memberikan satu sentuhan yang membuat publik akan menilai apakah AHY itu mampu tampil sebagai menteri sekalipun kementeriannya ini tidak sesuai dengan portofolionya, tapi memberikan satu sentuhan yang bisa memberikan perubahan-perubahan signifikan. Salah satu tugas terbesar AHY misalnya dalam kurun waktu 100 hari ke depan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan mafia tanah misalnya, ataupun konflik-konflik agraria yang begitu banyak di seluruh Indonesia. Itu artinya apa? AHY harus mampu menunjukkan kepada publik sebagai sosok anak muda Ketua Umum Partai Demokrat yang juga layak diperhitungkan sebagai menteri, yang bisa bekerja, layak dibanggakan dan memiliki diferensiasi yang berbeda dengan yang lainnya. Kan ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh publik. Tapi di luar itu sebenarnya Mas, bicara tentang reshuffle hari ini yang menarik adalah soal bagaimana Partai Demokrat dan AHY menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi setelah 9 tahun lamanya. Demokrat ini siang dan malam terus terbuka memberikan kritik-kritiknya secara agresif kepada Pak Jokowi. Tapi at the end of the day-nya, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, harus menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi yang hampir 9 tahun lamanya sering dikritik. Yang ingin saya katakan adalah ini semacam rekonsiliasi politik antara Jokowi dan AHY. Ini semacam rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Partai Demokrat. Karena tidak mungkin misalnya AHY ini jadi menteri kalau konfrontasi politik dengan Pak Jokowi tidak selesai. Nah yang kedua, publik juga membaca, jangan-jangan ini sebagai bentuk reward atau semacam ucapan terima kasih sebenarnya bagi AHY dan Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan secara total kepada pasangan nomor 2, Prabowo dan Gibran yang memenangkan Pilpres di 2024. Meski sejauh ini masih sebatas hasil quick count, tapi ada keyakinan real count itu juga tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitung cepat yang sudah dirilis secara terbuka. Saya kira di situ Mas poinnya. Oke, Mas Adi, ini yang cukup menarik adalah apakah menurut Anda pelantikan AHY ini justru ingin membuat sosok Pak Jokowi ini menghilangkan dirinya dari bayang-bayang PDI Perjuangan. Tadi kalau Anda katakan begitu ya, ini kan seolah-olah membuat hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat cukup baik begitu ya. Sedangkan kita lihat masa lalu antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat kan juga tidak mulus begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya sebenarnya banyak faktor yang bisa dijelaskan. Mungkin Pak Jokowi juga ingin memberikan satu pesan politik bahwa selama ini yang berjarak secara politik itu adalah Megawati dan SBY, yang saya kira ini kan satu perselisihan politik yang sampai saat ini belum selesai. Tapi pada level Jokowi dengan AHY, dengan Partai Demokrat, dengan SBY sekalipun itu tidak ada persoalan. Ini mungkin pesan politik yang juga ingin diberikan oleh Pak Jokowi ketika menjadikan AHY sebagai Menteri ATR per hari ini, Mas. Oleh karena itu, Jokowi sebenarnya di akhir masa kekuatan politiknya ingin tunjukkan juga kepada publik sebagai pemimpin yang bisa merangkul banyak kalangan, yang bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok politik, sekalipun kelompok politik itu selama ini cukup berseberangan dengan dirinya. Sambil pada saat yang bersamaan Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa barrier psikologis dengan Demokrat, barrier psikologis dengan AHY, barrier psikologis dengan SBY itu bukan pada Jokowi tapi pada PDIP. Inilah yang kemudian menurut saya kenapa perbincangan tentang AHY menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi itu dikaitkan dengan intensi politik masa lalu, tentang rekonsiliasi politik, tentang bagaimana
AHY sangat mungkin akan menjadi menteri untuk periode selanjutnya ketika Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pemenang misalnya oleh KPU. Oke, Mas Adi, kalau kita bicara mengenai waktu begitu ya, kenapa pelantikannya baru hari ini sedangkan pengumuman dari Mahfud MD mundur sebenarnya kan dari awal bulan lalu begitu ya. Apakah memang melihat apa yang terjadi pada Pilpres ini, melihat hasilnya atau seperti apa? Ya saya kira memang sepertinya sedang menunggu momentum Pilpres usai. Tentu tidak kondusif melakukan reshuffle kabinet pada saat yang bersamaan situasi politik kan sedang mendidih terkait dengan rivalitas dan kampanye politik sepanjang 3 bulan yang dilakukan oleh masing-masing paslon 1, 2, dan 3. Jadi praktis setelah situasi semakin kondusif, ini mungkin timing yang pas ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Karena reshuffle kabinet ini sekalipun hak prerogatifnya presiden, tentu butuh komunikasi dengan elit-elit, butuh komunikasi dengan SB, butuh komunikasi dengan Partai Demokrat, butuh komunikasi dengan elit-elit pendukung-pendukung Pak Jokowi yang lain. Karena apapun judulnya, tidak mudah sebenarnya memasukkan AHY dalam barisan koalisinya Pak Jokowi. Mengingat posisi AHY yang kemudian jadi oposisi sepanjang 9 tahun. Jadi inilah yang sepertinya bisa menjelaskan juga kenapa baru hari ini kemudian diumumkan AHY sebagai Menteri Pak Jokowi yang akan melanjutkan sisa jabatan politiknya kurang lebih sekitar 8 bulan ke depan yang akan datang. Tentu butuh kematangan, butuh konsolidasi, butuh feedback dan masukan. Di mana dulu orang yang menjadi oposisi pada akhirnya harus menjadi bagian dari koalisinya pemerintah. Dua hal ini yang menurut saya, Mas, kenapa baru kali ini saja yang kemudian diumumkan bahwa AHY resmi menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Oke, Mas Adi, dari tanggapan Anda sepertinya kira-kira apa dampak terhadap Partai Demokrat ke depannya? Saya kira Partai Demokrat juga akan sama dengan partai-partai politik yang lain. Pertama, dia akan struggle ya untuk terus meningkatkan elektabilitas partainya. Dan pada saat yang bersamaan, saya menduga ini adalah batu loncatan sebenarnya bagi AHY untuk memprofiling dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. AHY ingin tunjukkan kepada publik bahwa AHY adalah calon pemimpin muda yang kemudian dengan menjadi menteri, dia sangat layak untuk diperhitungkan dalam konteks pemilihan presiden-presiden yang akan datang. Artinya apa? Jabatan politik, jabatan menteri akan menjadi legacy, akan menjadi pembuktian bahwa AHY adalah pemimpin calon yang akan datang yang juga bisa disejajarkan dengan nama-nama yang lainnya. Tapi itu tadi, ini adalah batu uji pertama bagi AHY. Apakah ketika ditunjuk sebagai Menteri ATR, AHY mampu meninggalkan satu legacy, satu prestasi yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai simbol bahwa AHY bisa bekerja. Bukan hanya sebatas formalitas koalisi, politik akomodasi, ataupun politik rekonsiliasi, hanya sekedar ingin mendinginkan suasana di jelang akhir masa jabatan politiknya Pak SBY. Tapi pembuktiannya adalah melalui kinerja yang sangat membanggakan. Saya kira di situ kuncinya, Mas. Oke, Mas Adi, terakhir, kalau tadi di awal Anda katakan memang posisinya tidak sesuai dengan background dari AHY, tapi kita lihat seberapa besar menurut Anda peluang AHY untuk menjadi menteri lagi pada kabinet berikutnya? Saya termasuk yang hakul yakin ya, 100% bahwa AHY akan sangat diproyeksikan jadi menterinya untuk Prabowo dan Gibran. Alasannya sederhana. Partai Demokrat adalah partai koalisinya Pak Prabowo. Yang kedua, soal keputusan siapa yang menjadi menteri di Partai Demokrat, the one and only, hanya diputuskan oleh AHY tentu setelah berkoordinasi dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Dua penjelasan inilah yang menurut saya bahwa ketika hari ini AHY jadi menteri, ini adalah batu loncatan pertama bagi AHY untuk menjadi menteri di periode yang akan datang. Ketika Prabowo Subianto dan Gibran misalnya diumumkan nanti secara resmi oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Oke, sebagai calon pemimpin masa depan tadi yang Anda katakan, kita lihat bagaimana sepak terjang dari AHY mulai bekerja hari ini sampai dengan Oktober nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore.